Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas IF19F Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dalam kesempatan kali ini, kami kelompok 37 akan sedikit menjelaskan tentang incremental process model dengan anggotakan yang pertama saya sendiri sebagai moderator Willianto Triatmojo dan teman saya Hilman Hirmawan dan juga Madi Ihsan Nasir. Baik, kali ini saya akan sedikit memberikan penjelasannya terlebih dahulu, yaitu pertama model proses. Model proses merupakan sebuah proses penjelasan yang disederhanakan dari proses suatu perangkat lunak dan kemudian diperlihatkan dengan sudut penglihatan yang berbeda. Model proses ini mencakup seluruh aktivitas yang masuk di dalam bagian proses dan benda dari perangkat lunak serta peran dari isi pemakainya juga. Baik, dan selanjutnya untuk akan dijelaskan oleh Saudara Hilman. Waktu dan tempat saya berikan. Terima kasih kepada Saudara William yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang model proses perangkat lunak, yaitu dibagi menjadi beberapa bentuk, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu waterfall. Di model waterfall ini, yaitu adalah suatu model yang mempunyai pengembangan perangkat lunak secara sistem. Untuk kelebihannya di sini terletak ada dua, yaitu software atau perangkat lunak yang memakai model ini biasanya dapat menghasilkan kualitas yang cukup baik. Dan untuk kelebihan yang kedua, yaitu dokumentasi dari pengembangan sistem ini sangat terarah, karena pada setiap bagiannya diselesaikan terlebih dahulu sebelum ke bagian selanjutnya. Untuk kekurangannya, yaitu perubahan sulit dilakukan karena karakter yang kaku. Karena sifat kaku inilah, model ini mungkin bisa pas ketika kebutuhan yang akan dikumpulkan lengkap, sehingga perubahan bisa diperkecil. Untuk model yang kedua, yaitu prototype. Model prototype Grandeur merupakan model pengembangan perangkat lunak yang dipakai dari sistem suatu perangkat lunak yang belum lengkap dari si pemakai. Kelebihannya yaitu pemakai dapat berkomunikasi aktif. Yang kedua, penentuan kebutuhan lebih mudah ditampilkan. Dan yang ketiga yaitu mempersingkat waktu dalam pengembangannya. Untuk kekurangannya di sini ada 5 kekurangannya, yaitu yang pertama, proses dari analisa dan merancangnya cukup cepat. Tidak memperdulikan alternatif dalam menyelesaikan masalah. Kurang menerima dan menghadapi pergantian. Prototipe yang dihasilkan grader tidak selalu mudah dirubah. Yang kelima yaitu terlalu cepat selesai. Untuk model spiral akan dijelaskan oleh Saudara Madi. Untuk Saudara Madi, saya persilahkan. Terima kasih, Saudara Hilman. Jadi di sini saya akan menjelaskan nomor 3, spiral. Model spiral adalah model proses perangkat lunak yang berangsur dan dapat merangkai dengan bentuk yang saling berhubungan dari prototipe. Kelebihannya sendiri, yang pertama itu bisa disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai saat komputer masih hidup. Dan yang terakhir, model ini sangat pas digunakan dalam komputer yang sudah maju atau lebih canggih. Kekurangannya sendiri, yang pertama itu susah untuk meyakinkan pelanggan bahwa pendekatan secara berangsur ini bisa diatur. Dan yang terakhir, membutuhkan waktu yang lama untuk menerapkan pemikiran yang menuju ke suatu yang pasti. Kesamaan dari beberapa bentuk di atas. Yang pertama itu kebutuhan terhadap artian dari masalah yang cukup dimengerti. Masukan dari model perangkat lunak adalah pengertian masalah yang cukup jelas. Semakin jelas akan membuatnya semakin bagus, yang membuat kemudahan dalam penyelesaian masalah tersebut. Dan yang kedua, tata cara dalam pengembangkan secara terarah. Meski memiliki pola dalam pengembangan yang berbeda, tetapi model itu akan mengikuti pola umum yang ada. Yang ketiga, stakeholder. Berguna dalam tahapan pengembangan. Stakeholder dapat berarti pemakai, pemilik, pemrograman, dan orang yang terkait dengan proses itu.
Dan yang keempat, dokumentasi merupakan bagian penting dari proses pengembangan perangkat lunak. Masing-masing tahapan dalam model biasanya harus didokumentasikan. Dan yang terakhir, outcome. Dari hasil pengembangan perangkat lunak harus memiliki nilai jual. Hal ini bisa seperti biaya sumber daya, pemakaian, penurunan operasi sistem, keuntungan dari perusahaan, dan lain-lain. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Saudara Madi dan Saudara Hilman. Jadi untuk kesimpulannya, model incremental adalah metode pengembangan perangkat lunak di mana produk dirancang, diimplementasikan, dan diuji secara bertahap sehingga produk selesai. Model ini menggabungkan elemen-elemen model waterfall dan filosofi iteratif dari prototyping. Ada banyak situasi di mana kebutuhan perangkat lunak awal didefinisikan dengan cukup baik, tetapi ruang lingkup keseluruhan dari upaya pengembangan menghalangi proses yang murni linear. Selain itu, mungkin ada kebutuhan yang mendesak untuk menyediakan perangkat fungsionalitas perangkat lunak yang terbatas kepada penggunaan dengan cepat, dan kemudian memperbaiki dan memperluas fungsionalitas tersebut. Dalam rilis perangkat lunak yang lebih baru, dalam kasus seperti itu, model yang dibutuhkan adalah model incremental. Baik, mungkin cukup begitu saja penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.